in association with Ya, kita tahu pandemi COVID-19 berdampak besar bagi kehidupan kita dan industri kreatif termasuk salah satu sektor yang terdampak. Pandemi mengakibatkan penurunan omzet, kemudian juga pemutusan hubungan kerja atau merumahkan karyawan, bahkan ada yang sampai melakukan penutupan usaha. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bergerak bersama membangkitkan serta memutar kembali roda perekonomian Indonesia? Program Beli Kreatif Lokal menjadi salah satu jawabannya. Ini dia Beli Kreatif Lokal. Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia menginisiasi sebuah program bernama Beli Kreatif Lokal untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif agar bisa kembali produktif dan juga bangkit di masa sulit. Melalui program Beli Kreatif Lokal, Beli Kreatif Lokal ini produk dari 500 pelaku ekonomi kreatif. Ini dari subsektor kuliner. Ya, kuliner adalah makanan atau sesuatu yang kita makan setiap harinya. Kemudian juga dari fashion, ini sesuatu yang kita gunakan, kita pakai setiap harinya. Dan juga kria. Di daerah Jabodetabek khususnya, ini yang terpilih akan dipasarkan melalui e-commerce handal dan juga terintegrasi. Dan tidak hanya itu, pelaku ekonomi kreatif juga mendapatkan pendampingan scale up bisnisnya. Sehingga program Beli Kreatif Lokal tidak hanya meningkatkan sisi demand saja, pendampingan dilakukan agar pelaku ekraf mampu memenuhi order yang masuk alias dari sisi suplainya menyediakan barang yang dicari oleh pembeli. Nah, kalau misalnya kita mungkin bisa menarik garis ke belakang sedikit, kita tahu ya program Beli Kreatif Lokal ini merupakan turunan dari gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu. Oke, sementara itu dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif ini berupa pendampingan secara online. Yang pertama tadi ya, pendampingan secara online, kemudian ini juga termasuk dalam strategi promosi digital. Dan ini meliputi promosi serta pembuatan konten image atau motion gerakan untuk mengarahkan penjualan ke arah yang lebih menarik bagi calon pelanggan atau juga pembeli ya. Nah, pembuatan caption ini juga digunakan untuk mengarahkan penjualan melalui media sosial pelaku ekonomi kreatif dan juga pemasangan iklan tertarget. Lalu kemudian juga ada nih untuk membangun jaringan penjualan. Program ini juga bermitra dengan beberapa marketplace dan juga platform penyedia layanan pengiriman barang serta makanan. Dan juga pelaku ekonomi kreatif akan dibantu untuk bersinergi dengan mitra platform tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan bisnis oleh tenaga ahli di bidangnya, ya, ini akan juga dilakukan melalui grup interaktif dengan monitoring harian dan pendampingan checklist to-do harian, serta konseling program hingga konsultasi gratis dari tenaga ahli hukum dalam pendirian Badan Hukum UMKM. Dan pengurusan sertifikat haki ini tentunya sangat penting ya bagi para pelaku ekraf ya. Pengurusan sertifikat haki ini akan diberikan kepada 200 pelaku ekonomi kreatif di sektor kuliner, fashion, dan kria yang terpilih. Kemudian juga selain itu akan ada dilakukan juga nih penyediaan aplikasi pembukuan online dari Zahir, di mana peserta ini diberi pelatihan untuk pendaftarannya dan didampingi oleh mentor-mentor dalam penggunaannya. Kemudian terakhir, peserta juga nanti akan mendapatkan pendampingan pengurusan sertifikat untuk cuti bayar pajak bekerja sama dengan PKN STAN Kementerian Keuangan. Oke, ini kalau misalnya kita bisa membaca sedikit ya mengenai tujuan program dari Beli Kreatif Lokal. Dengan adanya program Beli Kreatif Lokal ini, pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, kemudian juga fashion dan kria ini diharapkan bisa kembali produktif dan juga meningkatkan omzet. Kalau misalnya kita mungkin bisa lihat ya, program ini juga dijalankan dengan optimasi channel e-commerce yang terintegrasi dengan adanya pendampingan secara online dan didukung oleh praktisi serta mentor yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi tentunya ini juga akan menjadi forum sharing ilmu dan pengalaman ya yang sifatnya dua arah. Evaluasi dari pelaksanaan bisnis sebelumnya, kemudian brainstorming ya untuk merencanakan strategi apa sih yang kira-kira cocok diaplikasikan sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, kalau kita bicara mengenai syarat pendaftaran, program ini dapat diikuti secara gratis, cuma-cuma untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki usaha di zona merah COVID-19 area Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi. Tadi saya sudah katakan ya, ini yang bergerak di bidang kuliner, fashion, dan juga kria.
Dan pelaku ini harus bergerak tadi ya di bidang kuliner, fashion, dan kriya. Ini mungkin bisa saya tunjukkan ya, apa saja sih sektor-sektor usaha kuliner, fashion, dan juga kriya saat ini. Ini adalah sektor usaha kriya ya. Mungkin kalau misalnya kita mencari kira-kira apa yang mau kita taruh di teras depan, di ruang keluarga, kita bisa beralih ke usaha kriya yang dibikin oleh anak-anak dalam negeri ya, buatan dalam negeri. Kemudian kita ke syarat yang ketiga nih, pelaku usaha juga harus memenuhi kriteria dengan memiliki brand sendiri. Dan brand sendiri ini juga tentunya pasti memiliki akun media sosial ya. Hari gini kita tentunya pada punya akun media sosial, dan akun media sosial masing-masing dari pelaku ekonomi kreatif ini tidak boleh di private ya. Lalu followers yang ada juga tidak boleh lebih dari 10.000. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan media sosial dari para pelaku ekonomi kreatif masing-masing. Setelahnya, para pelaku ekraf ini juga bisa mendaftar atau melakukan pendaftaran ke Kemenparekraf yang berlangsung dari April sampai Mei 2020. Sementara program aktivasi juga lagi atau sedang berjalan ya, dan dimulai sejak bulan Juli 2020 hingga nanti akan berlangsung sampai Desember 2020 mendatang. Masih ada waktu, kita tunggu sampai akhir tahun 2020 ini. Oke, kita melihat bagaimana tren pertumbuhan omzet program dari Beli Kreatif Lokal. Selama program Beli Kreatif Lokal berjalan dari Juli hingga Oktober 2020 ini terjadi pertumbuhan omzet. Kita lihat ya pertumbuhan omzetnya ya, total keseluruhan capaian omzet yang didapat oleh peserta dari periode Juli hingga Oktober 2020 selama ikut pendampingan ini adalah sebesar lebih dari 16 miliar rupiah, jumlah yang cukup fantastis. Ini artinya sebagai salah satu bentuk kesuksesan program Beli Kreatif Lokal, ini juga menggenjot pendapatan para pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dari data yang dihimpun oleh Kemenparekraf, omset terbesar dari subsektor kuliner, yang pertama dari kuliner, kemudian diikuti oleh fashion, kemudian kriya. Oke, kita ke arah informasi terkait dengan serapan tenaga kerja program selanjutnya nih ya. Selain capaian omzet, program Beli Kreatif Lokal ini juga ikut menciptakan serapan tenaga kerja, hal yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Dari 5 batch yang ada, total serapan tenaga kerja yang telah terdata ini ada lebih dari 2.713 tenaga kerja. Paling banyak serapan terjadi di batch ketiga sebesar 25,88%. Sementara juga ada tambahan serapan tenaga kerja sebanyak 420 orang dalam batch kelima. Nah, ada satu trivial data juga nih. Dari keseluruhan peserta program yang terdata, terdapat 1.216 pekerja laki-laki dan 1.497 pekerja perempuan. Lebih banyak perempuan yang bekerja dalam industri ekonomi kreatif ya. Nah, pandemi COVID-19 ini juga kita tahu ya, kalau misalnya masih berlangsung di Indonesia, kita melihat bagaimana kasus dari virus COVID-19 ini juga masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, dan kita juga tahu demikian situasi jadi tidak menentu. Tapi ini bukan berarti alasan bagi kita untuk tidak bisa maju dan juga bergerak ke depan, karena Indonesia butuh kita menjadi pejuang negeri dengan ikut serta dalam memajukan perekonomian bangsa. Kita harus tetap bangga pada buatan anak dalam negeri, buatan Indonesia. Jadi dengan ikut berpartisipasi dalam gerakan Beli Produk Kreatif Lokal, termasuk saat Anda berwisata nih, jalan-jalan ke lokasi wisata yang ada di Indonesia, Anda harus ingat ya, utamakan untuk membeli produk lokal demi menggerakkan roda perekonomian bangsa kita, bangsa Indonesia. In association with